أشهد أن محمدًا رسول الله. Ikhwan maupun akhwatnya yang mau mengikuti kajian, kita adakan kajian setiap hari Selasa malam jam 8 malam itu kita kajian intensif bahasa Arab ya, setiap seminggu sekali. Kemudian juga ada kajian kita Madarijus Salikin, kita beri nama Tazkiyatun Nufus, itu setiap hari Kamis ya, setiap pekan hari Kamis. Nah, insya Allah dan kajian juga kita laksanakan di rumah ini, alhamdulillah. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada malam hari ini yang berbahagia, kita bisa sama-sama bersyukur ya, bersilaturahmi dalam rangka menggugurkan ya, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Karena ini merupakan kewajiban yang tidak boleh dilupakan. Ya, banyak kewajiban di antara salat puasa ini yang sering banyak dilupakan dan menjadi hal yang tabu menurut saya bagi di akhir zaman sekarang ini untuk datang ke pengajian gitu. Walaupun alhamdulillah juga kita bisa lihat dan kita bisa amati bahwa berapa banyak juga alhamdulillah sekarang di masjid-masjid yang sudah mulai aktif juga mengadakan kajian-kajian keislaman yang membahas tentang mengkaji kitab, terus tentang isu-isu yang lagi hangat aktual dan lain-lain. Alhamdulillah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu tentang apa namanya, dunia maya, tentang internet, bukan ya, tentang dunia maya akhirat nyata. Kita nggak ngomongin media sosial ya, tentunya ya. Sebenarnya tujuan dari tema ini yaitu pada intinya adalah untuk meningkatkan atau menumbuhkan kembali kualitas iman kita kepada hari akhir, yaitu akhirat. Sedikit melatar belakang kali kajian kali ini bahwa banyak memang di antara kita yang masih menganggap bahwa akhirat itu kan sesuatu yang khayalan, sesuatu yang gaib gitu. Maka ini paradigma atau mindset yang harus kita ubah bahwa iman kepada hari akhir itu merupakan hal yang penting gitu. Berapa banyak kalau kita perhatikan redaksi dalam Quran dan Sunnah itu menggandengkan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Itu menunjukkan betapa pentingnya iman kita pada hari akhirat. Nah, ini mungkin ya di kalangan masyarakat kalau bicara tentang akhirat itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang males, hayalan gitu. Makanya kita pada malam hari ini akan coba menumbuhkan kembali, meningkatkan kembali kualitas iman kepada hari akhir. Nanti begitu banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan ya, nanti dijelaskan oleh Ustaz pemateri kita. Makanya tema kita adalah akhirat nyata, untuk menjadikan akhirat itu nyata di hati kita, di iman kita ya, bahwasanya akhirat dunia ini ya maya gitu, terlihat bisa kita rasakan, cuma ya pasti dia ada gitu, fana. Maka itu nanti yang insya Allah kita akan panjang lebar bersama pemateri kita, Ustaz Pak Hamzah Hamdan, alhamdulillah berada di samping saya. Oke, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kajian kita nanti nggak hanya sebatas materi dari Ustaz, kita akan mengadakan dialog tanya jawab. Jadi bagi para jemaah bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema atau lainnya. Yang akhwat mungkin panitia sudah disiapkan belum pertanyaan melalui kertas ya, bisa ditulis, atau di sini juga ikon yang malu untuk mengangkat tangan untuk bertanya bisa lewat kertas ya. Oke, jemaah sekalian yang Allah, langsung saja kita mulai dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat di sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati
وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam yang biasanya anak-anak muda ini banyak berkeluyuran, menghabiskan waktunya dengan istilah yang sangat trendy, malam yang panjang. Tapi alhamdulillah sebagian anak-anak muda di sekitar masjid ini mengadakan sebuah kegiatan atau sebuah program yang insya Allah jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan mereka yang menghabiskan waktunya di luar sana. Kenapa demikian? Karena ini semua berkaitan dengan tema yang akan kita bicarakan. Insya Allah mungkin format kajian ini akan kita bagi menjadi dua bagian ya. Ada pemaparan materi mungkin tidak terlalu lama, karena kadang-kadang kalau terlalu lama juga bosan materinya. Dan yang kedua mungkin adanya diskusi interaktif antara kita yang ada di sini, baik bapak-bapak atau yang lelaki, dan juga mungkin ibu-ibu atau kaum wanita yang ada di belakang sana. Jamaah rahimahumullah. Kalau kita berbicara tentang dunia maya, mungkin sering kita mendengar, ya emang kita gak bakal selamanya hidup di dunia ini. Memang kita gak akan selamanya hidup di dunia ini. Cepat atau lambat, usia seiring bertambahnya usia, umur kita yang tiap tahun terus bertambah, yang sesungguhnya itu merupakan pengurangan bagi kita atau jatah hidup kita di dunia. Sesungguhnya hanya menunggu perkiraan waktu bagi kita. Siapa yang lebih dulu akan pergi meninggalkan alam dunia. Kalau dunia itu abadi atau sesuatu yang sifatnya kekal, niscaya tidak akan ada makhluk yang mati di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sesungguhnya telah mewanti-wanti kaum muslimin bagi siapa yang mereka memperhatikan ayat Al-Qur'an Al-Karim. Manusia Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi dua, mirip dengan tema yang kita angkat pada malam ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian itu ada yang orientasi hidupnya untuk akhirat. Wa minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Jadi ada di antara kita yang ada di sini atau siapapun kita yang mendengar di kejauhan sana, memang ada di antara manusia ini yang tujuan hidupnya dunia, kata Allah. Segala sesuatunya diukur dengan ukuran dunia. Materi, harta, kedudukan yang menyebabkan seseorang status sosialnya di dunia ini mungkin mulia, tetapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum may yuridul akhirah. Tetapi ada juga di antara manusia, kata Allah, yang tujuan hidupnya, orientasi hidupnya semata-mata mencari akhirat. Jadi memang kalau kita perhatikan Al-Quran, sudah jauh-jauh hari menggambarkan bahwa manusia itu memang terbagi menjadi dua dalam tujuan hidupnya di dunia ini. Ada yang top mencari dunia saja,
Tetapi ada yang tidak semata-mata mencari dunia, tetapi mencari sesuatu yang lebih mulia, yaitu akhirat yang kekal, abadi, yang akan hidup kita selama-lamanya di negeri atau kampung akhirat tersebut. Nah sekarang semua itu terserah kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Siapa yang mau dunia, tuh jalannya udah ada tuh. Siapa yang mau akhirat, nih jalannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi Muhammad SAW tidak diutus untuk urusan perkara masalah dunia, tetapi beliau diutus dalam masalah akhirat yang berkaitan dengan sebahagiannya kehidupan dunia yang akan menyebabkan kita hidup bahagia di akhirat. Untuk itulah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita, membimbing kita, membina kita agar kita berada di dalam tuntunan ilahi Rabbi, dalam jalan yang terang, ihdinas shiratal mustaqim, yang selalu kita mohon dan kita minta setiap salat yang 5 waktu atau salat sunnah, yang mudah-mudahan Allah jadikan kita baik di dunia dan juga baik di akhirat. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia, dalam banyak hadis Rasulullah SAW sangat mencela tentang orang-orang yang begitu cintanya kepada dunia. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu bagaikan penjara bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah, dunia ini bagaikan surga yang luar biasa, mewah dan megah. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang ini, jamaah sekalian, kaum muslimin sudah bergeser dari nilai-nilai agamanya. Apalagi fitnah zaman ini luar biasa. Fitnah zaman pada hari ini luar biasa. Tanda-tanda kiamat, kalau kita berbicara tentang akhirat, mau tidak mau kita akan bergesekan atau membahas tentang sedikit masalah kiamat. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah banyak terjadi di tengah-tengah kita, baik kita sadar ataupun tidak menyadarinya. Tapi karena mungkin kita jarang berinteraksi dengan nas-nas, apakah yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sehingga seolah-olah tanda akhir zaman yang begitu kentara dan begitu mencoloknya tidak mampu menyentuh relung hati kita yang terdalam. Banyak hadis mengenai tanda-tanda akhir zaman yang kalau kita membacanya, merenunginya, mentadaburinya, mencamkannya, insya Allah akan ada kelembutan hati yang muncul dari dalam diri kita. Tapi kaum muslimin pada hari ini tidak begitu. Mohon maaf, sebagian besar kita kalau boleh dikatakan kebanyakannya tidak demikian. Bahkan orang-orang tua sekarang kalau menasihati anaknya yang masih sekolah dasar atau SMP atau SMA yang menjelang kuliah, nah, sekolah yang pintar, yang nilainya tinggi, biar bisa diterima di universitas negeri, lulus dengan IP yang tinggi, kemudian kerja di perusahaan yang munafik, dapat gaji yang luar biasa tingginya, dan hidup berkeluarga, cukup sudah. Jarang pada hari ini orang tua yang menasihati anaknya tentang, nah, sholat tepat pada waktunya. Nah, pergi dong ke masjid, sholat berjamaah. Bahkan jarang orang tua yang membangunkan anaknya pada subuh ketika adzan berkumandang waktu subuh. Dan ini sangat-sangat bertolak belakang dengan kebiasaan para ulama salaf kita yang terdahulu. Saya jadi teringat kepada kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam dari imam yang 4 yang kita kenal, Ahmad bin Hanbal.
dan dilahirkan pada tahun 1640 Hijrah di kota Baghdad ketika itu. Imam Ahmad ketika dia lahir dalam keadaan tidak memiliki bapak, meninggal bapaknya dalam usia yang masih sangat tinggi, sehingga tidak mampu menyaksikan orang tuanya, bapaknya khusus. Imam Ahmad hidup dalam asuhan belayan kasih sayang seorang ibu saya. Tetapi ketika menjelang usianya 7 tahun, ibunya ketika subuhan memandikannya, mendandaninya dengan pakaian yang rapi, digendongnya oleh ibunya pergi menuju masjid. Dan ketika itu cukup jauh jaraknya dari rumah Imam Ahmad bilang. Didudukannya Imam Ahmad sampai di saf laki-laki, kemudian ibunya pergi ke saf. Begitu setiap hari. Tapi anak-anak kaum muslimin pada hari ini, pada usia 7 tahun, masih asik bermain-main. Orang tuanya mungkin tidak terlalu perhatian, dia belum balik. Ntar deh kalau udah balik usia. Ini menunjukkan bahwa orang tua pada zaman kita sekarang ini, pola pikirnya terhadap dunia ini sudah beda dengan orang-orang tua terdahulu, di mana orientasi mereka, tujuan mereka adalah akhirat yang akan dituju oleh setiap manusia di muka bumi. Padahal ada hadis yang menjelaskan, apabila seorang anak muru auladakum, perintahkanlah anakmu ketika sudah masuk 7 tahun untuk sholat, perintah. Diajarkan, dibimbing bagaimana cara sholat. Dipisahkan dari tempat tidurnya, tidak lagi tidur bersama orang tua. Kemudian kalau sudah masuk 10 tahun dalam sholat. Yang musibah sekarang, banyak di antara kita yang usianya jauh lebih dari 10 tahun. Kira-kira kalau dia nggak sholat, pantasnya dia main. Ya? Pantasnya dia main. Kalau 7 tahun disuruh untuk sholat, diperintah itu untuk sholat. 10 tahun nggak mau sholat dipukul. Ini yang udah tua bangga nggak mau sholat, pantasnya dia main. Ya? Nggak tahu deh. Kalau hadis itu nggak menjadi sebuah renungan bagi kita, kita nggak tahu lagi harus bagaimana. Nah makanya tadi kembali kita kepada tema kita, bahwa memang kaum muslimin hari ini pikirannya, orientasinya, tujuannya itu sudah menyimpang dari jalan yang sesungguhnya. Jujur atau tidak jujur, boleh kita renungi dalam hati kita. Insya Allah kita akan ketemu jawaban itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak tempat menjelaskan di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan fata morgana yang menipu. Fata morgana kalau kita pergi di gurun pasir, dari jauh kita lihat tuh air kayaknya enak banget tuh dipandang, tapi pas kita dekat kepada air itu sebenarnya nggak ada. Kayak begitulah dunia itu sebenarnya. Tapi jarang di antara kita yang mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Makanya dunia yang tadinya kata Rasulullah itu bagaikan penjara, oleh kaum muslimin dilabrak. Akhirnya dia melanggar aturan-aturan yang Allah sudah larang bagi dia di dunia ini, yang di akhirat nanti dibuka sebebas-bebasnya tuh untuk orang-orang yang masuk ke dalam jannah. Dia mau ngapain aja silahkan deh. Dikasih fasilitas oleh Allah, disediain, nggak bayar, gratis sepanjang selama-lamanya dengan keadaan yang kekal dan abadi. Dia bisa melakukan apa saja di surga nanti. Tapi di dunia ini ada batasnya nih buat orang-orang yang beriman. Allah kasih batas, yang batasnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW, yang Rasulullah SAW sendiri diutus oleh Allah ke muka bumi ini buat ngasih tahu ini yang perintah,
ini yang larangan. Ini yang halal, ini yang haram. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang tertinggal satu juga, kan? Ketika ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan turun, kata Imam Malik menunjukkan bahwa syariat Islam sudah sempurna, halal haram sudah jelas, yang mana yang diperintahkan, yang mana dilarang sudah jelas. Itu menunjukkan kesempurnaan syariat ini. Tinggal kitanya nih, mau nggak berinteraksi atau bergaul atau mengakrabi nas-nas tersebut selama sepanjang hayat kehidupan kita. Jangan-jangan kita baca Quran itu jarang. Kalau nggak bulan Ramadan baca Quran, mungkin Quran itu nggak pernah dibuka. Ini banyak terjadi. Yang bapak-bapak alasannya sibuk dah, aneh capek dah kalau udah pulang kantor. Boro-boro baca Quran di jalan aja udah mabuk, Jakarta macet. Ya. Akhir pekan libur, aduh, hari keluarga deh, relax, nyantai. Seolah-olah nggak ada waktu sama sekali buat kita. Padahal dulu para sahabat jauh lebih sibuk daripada kita, Pak. Sahabat jauh lebih sibuk daripada kita. Pagi berusaha, belum mengurus yang diutus oleh Rasulullah SAW, ada urusan-urusan tertentu, belum mengurus perniagaannya, belum mengurus perkebunannya yang punya kebun, belum bertaklim dengan Rasulullah SAW, belum memeriksa kaum fakir dan fakir miskin, siapa saja di antara ini yang fakir miskin, survei mereka, belum mempersiapkan pertempuran untuk menghadapi orang-orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin ketika itu. Jauh lebih sibuk hidupnya daripada kita, sahabat itu. Tapi mereka masih punya waktu untuk baca Quran, untuk tadabbur Al-Quran, untuk salat malam, untuk puasa sunnah, yang semuanya akan mengantarkan kita kebahagiaan di alam akhirat kelak. Tapi kita sayangnya sekarang ini jauh tidak dibandingkan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sehari semalam kita berapa ayat baca Quran? Kadang-kadang sehari semalam lewat begitu aja plus tanpa ada bacaan Al-Quran yang kita lafazkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, man qara'a 10 ayat min al-Qur'an fi lailah lam yuktab min al-ghafilin. Rasulullah SAW, barang siapa orang yang membaca 10 ayat Al-Quran fi lailah, pada malam hari, lam yuktab minal ghafil, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai pada hari itu. Maka kebalikan daripada pemahaman hadis itu, siapa saja yang tidak membaca Al-Quran pada hari tersebut, pada malam tersebut khususnya, maka dia tercatat sebagai orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 ayat, Pak. 10 ayat nggak sampai 5 menit, Pak. Apalagi kalau modal baca, kita baca Yasin, Pak. Cepat, Pak. Paling 2 menit kelar, Pak. Kalau bacanya dengan tartil, dengan mengikuti makhrajnya, tajwidnya, hukum-hukumnya kita perhatikan, 2 menit 10 ayat. Tapi untuk 2 menit aja kita nggak punya waktu. Tapi untuk nongkrong berjam-jam di 7-Eleven tuh saya perhatikan dekat-dekat, dari sebelum maghrib sampai pada menjelang subuh malam minggu kayak sekarang ini sambut. Tanggal 11 September kemarin saya baca di surat kabar pada tanggal 12,
Habis asar Gelora Bung Karno penuh karena John Bon Jovi mau konser. Tiket dibeli, jutaan juga dibeli deh. Yang VIP sampai VVIP. Habis ludes tuh tiket. Cuman pengen menyaksikan seorang John Bon Jovi, seorang rock, superstar rock yang datang dari Amerika. Begitu tergila-gilanya orang di Indonesia ini. Bahkan ada yang sampai ngutang-ngutang karena pengen nonton John Bon Jovi itu. Belum maghrib masuk udah pada nongkrong di GBK. Penuh sesak. Tapi azan berkumandang, padahal dekat sama Masjid Al-Bina kan? Ya, ke masjid kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuek aja. Gak ada hatinya tersentuh. Gak ada terpanggil hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Begitu dahsyatnya dunia ini. Yang kita bayar sampai berjuta-juta relatif. Sampai desek-desekan, kena sikut, kena injak, kena apa? Nggak masalah, yang penting bisa melihat sakit Allah. Tapi yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lantunan kumandang sang muadzin di masjid atau musala tidak tersentuh hatinya sama sekali. Kira-kira orang yang begini, kalau bukan cinta dengan dunia, apa lagi yang pantas kita katakan kepada orang-orang yang seperti ini, Pak? Maghrib, kadang-kadang yang ibu-ibu TV manteng aja, sinetron lagi nanggung, azan udah habis, taklah belum komat masjid, musola, komat udah, baru komat, bentar lagi. Udah selesai orang berjamaah di masjid. Entar ya, Isya masih lama deh, masih setengah jaman lagi. Terus begitu. Karena kecintaan di dalam hatinya terhadap dunia ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Emang benar yang dikatakan oleh moderator kita tadi. Akhirat itu abstrak kalau boleh dibilang kayak lukisan. Nggak kelihatan akhirat. Tapi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Allah untuk memanggil perintah salat, Rasulullah melihat ke neraka sama surga yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada dan penghuninya ada. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, keterangan yang ada akan membuat kita, mata hati kita terbuka bahwa akhirat itu sesuatu yang nyata yang akan kita tuju dan bukan suatu isapan jempol belaka. Makanya tugas kita di dunia ini, kalau ditanyakan kita paling jago jawab. Buat apa sih manusia diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Paling mantap jawabannya. Tapi bukti dan realisasinya dalam kehidupan dunia beda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ada yang bisa istiqomah dalam hidup. Ada yang mungkin dia awalnya salah jalan, kemudian Allah berikan hidayah, taubat dia. Kemudian dia berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang benar, mengikuti manhajnya para nabi dan sahabat Rasulullah SAW dalam beragama ini. Akhirnya dia istiqomah sampai meninggal dunia. Ada orang yang kadang tobat, kadang kumat, kadang tobat, kadang kumat, kadang tobat, kadang kumat. Ada. Ya kita doakan semoga Allah tutup akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Jangan dikatakan lain. Kadang-kadang kita juga penyakitnya begitu sih. Ada orang yang mau insaf nih, mau sadar nih, mau ke masjid nih. Selama ini kita lihat dia ahli nongkrong nih. Ya, dia ini ahli nongkrong. Di mana pojok ada, dia pasti ada di situ. Suatu ketika dia mau sholat ke masjid nih, dia ngomong, digosipin, tumben tuh, ada yang bilang apa itu?
Bisa hujan batu nih kalau di masjid nih. Ini ucapan-ucapan yang nggak pantas sebenarnya. Ya. Ada orang yang seperti itu, kita doain, ya Allah mudah-mudahan semoga diberikan keistiqomahan. Jangan malah kita olok-olok, jangan. Ya, jadi dunia ini, kalau kita anggap dunia ini seperti penjara, namanya juga penjara, ada batasnya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam penjara kan. Kalau yang pernah nyobain tidur di sel mungkin tahu, ya, bagaimana hidup di dalam penjara itu. Walaupun gayus terus lolos lah ya. Jadi, sedangkan bagi orang-orang yang mengingkari Allah SWT, termasuk orang-orang yang tidak yakin dengan hari akhir, dia akan menganggap dunia ini tuh seolah-olah segala-galanya, gak ada duanya. Pokoknya yang paling indah di dunia ini. Makanya apa aja dilakukan, mabuk, berjudi, minum khamr, itu bukan suatu barang yang biasa, yang tabu lagi, udah biasa. Miras yang disebarkan bahkan mau dilegalkan, prostitusi dari yang ngumpet-ngumpet sampai yang online, ya kan? Dari yang penikmatnya orang biasa sampai kelas atas pejabat. Bukan main Pak. Ini negeri kita ini kalau mulai bilang jamu, ini jamu komplit Pak. Ya, apa aja jenis maksiatnya di negeri kita ini ada. Yang semuanya itu kalau kita baca hadis fitnah zaman, akhir zaman, itu semuanya ada di fitnah akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, la taqum sa'ah hatta yadhhar zina. Tidak akan tegak kepada kalian yang namanya hari kiamat sampai menyebarnya perzinahan di tengah-tengah kalian. Wa yadhhar al-qatl, menyebarnya pembunuhan. Lihat kasus-kasus pembunuhan. Semua itu karena apa Pak? Karena dunia Pak. Ini istahabbul ala hayat di dunia. Karena begitu cintanya mereka kepada kehidupan dunia, makanya dukun laris-laris. Ini istahabbu ala hayat di dunia ala akhirah. Karena cintanya mereka begitu kepada dunia dibandingkan dengan akhirat, sehingga dunia mereka begitu puasnya terhadap dunia ini. Orang berbuat syirik juga karena dunia Pak. Yang dicari apa? Kekayaan, cinta, kekuasaan, tahta, jabatan, semuanya kan hubungannya dengan dunia. Yang pesugihan tujuannya apa? Yang pilkada datang ke dukun tujuannya apa? Jadi orang yang cinta kepada dunia, dia itu akan berada di pintu gerbang keburukan yang akan menganga lebar di hadapannya. Itu kalau boleh kita bahasakan kayak gitu. Kalau orang udah cintanya kepada dunia sangat, nggak bisa diredam lagi, nggak bisa ditolerir lagi, nggak bisa kontrol lagi tuh. Tunggu aja, dia akan masuk ke dalam jurang kebinasaan yang akan membuat dia terkapar dan terbius dengan kenikmatan dunia ini. Ngeri Pak, Jakarta apalagi kota-kota besar. Anak-anak SD aja, mohon maaf ini kalau kata saya nggak berkenan, sudah melakukan pesta seks Pak. Anak SD Pak. Akibat ulah orang-orang dewasa yang menyebarkan video-video yang tidak senonoh ini Pak. Anak SD Pak. Bagaimana kalau itu terjadi sama anak-anak kita Pak? Saya masih punya anak, umur anak saya baru 2 tahun lebih. Saya saja khawatir, apalagi anak saya perempuan. Bagaimana nanti ketika dia SD, ketika dia SMP, SMA, kuliah? Kalau tidak dibentengi dengan benteng agama, difahamkan tentang akhirat yang begitu indah sesungguhnya bagi mereka yang mau mengejarnya, dan berat kita. Makanya tantangan zaman kita sekarang ini luar biasa. Tapi kelihatannya kita biasa
biasa-biasa aja Pak. Luqman Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran karena dia mewanti-wanti anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim, Allah abadikan perkataannya di dalam Al-Quran dalam surat Luqman. Hari ini gak ada orang tua yang ngomong kayak Luqman tuh jarang. Gak ada. Hampir tidak ada. Padahal kesyirikan luar biasa pada hari ini. Dan itu yang akan menyebabkan seseorang itu binasa di akhirat nanti, bahkan kekal di dalam neraka. Saya akan bacakan sebuah hadis baik. Hadis ini mungkin jarang kita dengar, sebenarnya hadis ini, dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ada dua tipe manusia dalam hidup ini. Ada yang sesuai dengan ayat yang kami bacakan. Ada yang orientasinya dunia dan ada yang orientasinya akhirat. Yang orientasinya dunia ini apa aja yang akan dia dapatkan. Dan yang orientasinya akhirat ini apa aja nih yang dia akan dapat. Dijelaskan di dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Hibban, dan juga oleh Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagai seorang muhaddis fi hadzal asr pada abad kita sekarang ini. Hadisnya bunyinya begini. Hadisnya sebenarnya ada beberapa redaksi. Ini yang saya bacakan salah satu redaksinya saja. Kata Rasulullah SAW, "Man kanatid dunya hamma." Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, sebagai orientasinya, dia akan dapat beberapa hal di dunia. Yang pertama, farraqallahu alaihi amrah. Allah akan mencerai-beraikan urusan dia. Artinya Allah akan persulit hidupnya di dunia ini. Ya? Yang sebenarnya dalam kasat mata kita mungkin tidak terlalu susah, tapi Allah cerai-beraikan sehingga pikiran itu terpecah-pecah. Kekhawatiran dalam dirinya itu bukan main, sangat sekali kekhawatiran. Sehingga seolah-olah urusan dunia ini sulit bagi dia untuk mencapainya. Susah payah dia kejar, banting tulang dia kejar. Jadi mungkin terjadi, kemungkinan ini terjadi karena orientasi hidup kita untuk dunia. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau sudah kayak begitu tuh dia keadaannya, Allah cerai-beraikan urusannya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Allah jadikan di antara kedua matanya kefakiran. Ngelihat orang punya sesuatu yang lebih dari dia, pusing kepalanya. Ngelihat si anu beli itu, susah hatinya. Ngelihat si anu fulan punya sesuatu yang lebih dari dia, gelisah hidupnya. Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Orang kalau udah dalam kedua matanya bawahannya fakir, miskin terus, gak akan ada puas-puasnya. Dikejar terus dunia itu. Karena apa? Karena boleh jadi dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi yang pertama tuh ya, urusannya di dunia ini Allah cerai-beraikan. Allah bikin kusut tuh urusannya di dunia ini.
Padahal kata Rasulullah SAW, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Padahal dia itu manusia yang tujuannya hidup dunia itu tidaklah dia akan mendapati bagiannya di dunia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan saja. Kita ini nggak bisa ngotot. Sesusah apapun, supaya apapun kita berusaha, kalau Allah udah takdirkan segitu, ya segitu. Makanya ada sikap orang yang kadang-kadang dia cari dunia itu santai. Ya para ulama kita yang terdahulu tuh, Mas. Hidupnya boleh dikatakan ngejar dunia itu sekedarnya aja. Asal bisa makan buat hari itu cukup. Asal bisa menghidupi keluarganya hari itu sudah cukup. Tidak berlebihan, tidak rakus, tidak tamak, tidak serakah. Kayak apa juga kita berusaha, kalau takdirnya emang segitu, ya segitu aja. Tapi kebalikannya orang, wa man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidup, yang dia cari memang akhirat, negeri yang nyata, yang akan dia tuju, kampung akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Jama'allahu lahu amrah. Allah akan himpun tuh urusan dia, jadi mudah urusan. Kalau Allah udah kumpulin urusan, Allah himpun sebuah urusan, insya Allah jadi mudah buat kita. Makanya ini para ulama hidupnya berkah. Ya? Para ulama hidupnya berkah. Dia nggak kenal krisis, nggak kenal krismon segala macam. Para ulama nggak kenal. Hidupnya ada aja berkah. Makanya pertolongan Allah itu datang kepada mereka bertubi-tubi. Para sahabat dulu luar biasa pertolongan Allah kepada mereka. Jadi kalau kita mau urusan kita dihimpunkan oleh Allah, dimudahkan di dunia ini, jadikan akhirat sebagai tujuan. Ya saya alhamdulillah pengalaman pribadi kami baik. Ya alhamdulillah, tidak perlu diungkapkan. Tapi dari yang saya alami, dari yang saya jalani, alhamdulillah Allah mudahkan jalan. Dulu mungkin saya juga berpikiran sama dengan kebanyakan doktrin orang-orang tua sekarang. Perlu kuliah yang rajin, dapat nilai yang bagus, kerja di perusahaan yang oke, gaji yang sekian. Tapi setelah kita merenung, ikut pengajian, duduk di majelis ilmu, apa hidup cuma buat gituan doang? Apa cuma segitu doang tujuan hidup kita? Makanya kadang-kadang nih anak-anak muda nih yang udah berkeluarga sekarang, yang baru-baru berkeluarga itu, udah kerja dia, udah berkeluarga, udah khalas, cukup. Gak perlu lagi nuntut ilmu, gak ada cerita nuntut ilmu. Duduk di majelis taklim, stop udah. Karena apa? Karena tujuan hidupnya seolah-olah udah terpenuhi semuanya. Ini yang saya perhatikan dari anak-anak muda sekarang. Jadi jama'allahu lahu amrahu. Allah akan himpunkan urusan dia di dunia ini. Allah mudahkan jalan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Orang kalau hatinya udah kaya, Pak, gak akan pernah merasa susah sedikit pun kalau perasaannya udah kaya. Nah kita selama ini mungkin belum merasa hati kita ini kaya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, laisal ghina bi kasratil mal. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, bukan. Walakin al-ghina ghina'ul qalb. Tetapi yang namanya kaya yang hakikat, kaya yang sesungguhnya itu kekayaan hati. Orang banyak hartanya, ya,
Tetapi dia bingung, terus khawatir. Siapa ini? Gimana nih? Kalau saya tinggalin harta saya, nanti diambil orang nih. Kalau terjadi nanti gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya, hujan badai dan semuanya rubuh di rumah, bagaimana harta kekayaan saya? Khawatir terus. Sewa satpam, sewa pengamanan, sewa bikin bunker di bawah rumahnya, yang paling keren, yang anti api, yang anti bencana alam lah, sehingga aman kekayaan yang dia tumpuk dan kumpulkan selama ini. Itu orang yang kayanya cuma di harta, tapi tidak kaya di hati. Kalau orang kaya di hati, tenang. Walaupun mungkin hartanya nggak banyak, walaupun mungkin hidupnya pas-pasan dalam pandangan kasar manusia seperti kita. Nah, kita pilih mana? Orang yang yang Allah jadikan dia itu kaya hatinya, dengan Allah yang jadikan orang yang kedua matanya itu di antara kedua matanya kefakiran terus. Wa atat dunya wa hiya za'imah. Dan dunia akan mendatangi orang yang tujuan hidupnya akhirat tadi. Bukan dia mendatangi dunia, Pak. Wa atat dunya wa hiya radhimah. Dan dunia akan mendatangi orang yang tujuan hidupnya akhirat tadi, di mana dunia itu merasa terhina di hadapannya, karena dunia ini bukan apa-apa dalam pandangan dia. Tapi kalau dunia menjadi apa-apa, orang yang tujuan hidupnya dunia itu menguasai orang tersebut, sehingga dia dikontrol oleh dunia. Nah, ini hakikat zuhud. Bukan berarti nggak boleh punya villa, bukan berarti begitu. Bukan berarti kaum muslimin nggak boleh kaya, bukan. Abdurrahman bin Auf orang yang kaya, Abu Bakar As-Siddiq orang yang kaya, Umar bin Khattab orang yang kaya, Utsman bin Affan orang yang kaya, Khalifah Ar-Rasyidin ya Al-Mahdiin, di antara yang 4 itu 3 orang kaya semua, konglomerat. Tapi mereka tidak melupakan akhirat, tidak menggadaikan akhirat mereka untuk dunia yang sementara ini. Kalau kita tahu kisah Umar bin Khattab, ketinggalan jamaah sholat asar, bukan main menyesal, kebun kurmanya diwakafin. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Ketinggalan sholat jamaah asar, pernah nggak kita semenyesal seperti menyesalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalau kita antang-antang aja, malah kadang-kadang sebagian orang ingetin, udah sholat asar belum? Nyengir dia, nyengir. Belum, dia belum sholat. Umar khawatir dia ketinggalan sholat jamaah cuma. Tapi kita begitu, nggak sholat aja masih bisa nyengir gitu. Jadi mudah-mudahan hadis tadi yang kami bacakan menjadi renungan buat kita pada malam hari. Mungkin hadis ini jarang kita dengar. Di sini kebetulan saya menemukan beberapa hari yang lalu itu yang pas dengan tema yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi Bapak dan Ibu jemaah sekalian, mari kita jadikan akhirat ini sebagai tujuan hidup kita di dunia. Jangan salah paham terhadap dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan dunia ini. Ya orang banyak memahami hayatun dunia illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sedang. Kadang-kadang kita bercanda sama teman, sejam kuat kita. Ya? Sejam bercanda sama teman, main ceng-cengan tuh kuat ya. Tapi baca Quran baru 10 menit udah kasak-kusuk ke pantat tuh, gak kuat ya. Panas. Duduk di majelis ilmu baru berapa lama kita duduk? Sekarang baru jam 10:05. Kita mulai tadi jam 9:05 ya. Kita mulai tadi jam 8:20. Baru ya 40 menit belum nyampe sejam. Kadang-kadang kita udah gak betah gitu.
tapi nongkrong di luar biasa. Kadang-kadang yang lebih sedih bulan Ramadan dihabiskan buat nongkrong. Ini kan ajaib. Bulan penuh ampunan, penuh barokah, penuh maghfirah, penuh rahmat, nggak digunain sebenar-benarnya, nggak digunain semaksimal mungkin. Dia lakuin aja dengan hal perkara yang sama seperti dia di luar bulan Ramadan. Ini ajaib nih. Ajaib, ada yang salah dengan kaum muslimin nih kalau kita mau merenung. Berarti dia tidak menghargai dan tidak menghormati keagungan, kemuliaan bulan. Tinggal kita berbicara tentang bulan Ramadan. Kalau kita tarik benang merahnya, penghargaan kaum muslimin terhadap waktu pada zaman kita ini sangat tinggi. Jadi jemaah sekalian, kami cuma bisa mengajak, nggak lebih dari itu. Ya alhamdulillah ada pengajian-pengajian seperti ini, program-program seperti ini, hendaklah dimaksimalkan, Pak. Ya. Didukung, Pak. Mudah-mudahan ada Pak RT di sini. Ya. Pak RT itu tanggung jawab sama warganya. Kalau ada warganya satu orang aja yang bermaksiat, Pak RT ditanya di akhirat kelak. Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Umar bin Khattab, ketika beliau mendengar ada seekor kambing yang tersesat di gurun pasir Irak sana, Pak. Katanya Umar akan ditanya tentang kambing yang tersesat tersebut dalam sebuah asar jelas. Apa urusannya Umar sama kambing? Kalau dipikir. Tapi karena dia seorang pemimpin, dia seorang khalifah ketika itu, dia bertanggung jawab. Bukankah setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin? Makanya jadi itu, mohon maaf, bukan sesuatu yang apalagi menangani masyarakat yang beragama. Kadang-kadang jadi RT itu cuma pengen tangan buat KTP aja sih, perpanjang KTP. Jangan, tanggung jawabnya gede, jangan menolong. Saya bukan nakut-nakutin, benar ini. Pemimpin dalam setiap sudutnya, dalam setiap aspeknya akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk seorang suami kepada keluarganya dimintai pertanggungjawaban. Ini karena apa? Kalau dia ingat sama akhirat, akan dimintai pertanggungjawaban. Dia ingat sama akhirat, ngeri, gak mau dia ingat, gak mau dia jadi anggota DPR tuh, legislatif tuh, tantang petenteng di gedung yang hebat, menteri pakai dasi dan jas setiap hari, mewakili rakyat, suara rakyat, aspirasi rakyat katanya. Kalau dia ingat akhirat, gak bakalan berebut tuh sampai jual-jual suara, sampai beli-beli suara, gak bakalan. Kalau kita orientasinya tujuan hidupnya akhirat, gak bakalan kita seperti itu. Makanya secara ringkas kami akan sampaikan bahwa buah daripada iman kepada hari akhir yang pertama menimbulkan rasa semangat dan cinta kita kepada akhirat, sehingga kita akan beramal dengan penuh kecintaan dan semangat. Semangat karena ada akhirat, ada yaumul jaza, ada hari pembalasan, ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan, yang semua amalan kita akan dimintai. Kalau amalan kita penuh dengan amal kebaikan, insya Allah kita akan selamat di akhirat. Semangat kita dalam beramal. Makanya iman kepada hari akhir itu penting. Semangat kita, menimbulkan semangat bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran banyak Allah mengingatkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk mengejar kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memenuhi ampunan Allah yang luas, memenuhi ampunan Allah dan surganya yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang meminta ampunan, kebaikan. Bersemangat dia, jangan tunda-tunda lagi. Orang yang cinta pada akhirat dia akan tunda-tunda kebaikan. Besok kan, minggu depannya anda mulai ke masjid. Bulannya apa? Minggu ini belum sempat, bulan depan nih ada insya Allah mulai aktif. Kalau tahu aja kan?
kalian menunda-nunda kebaikan, boleh jadi hari ini Anda ada, tetapi esok mungkin Anda telah tiada. Ini dalam sebuah bait syair yang artinya seperti itu. Sekarang kita ada nih, besok ada. Ya, makanya kebaikan yang kita tunda. Apa yang bisa kita kerjakan malam ini nih, selepas pengajian ini, kita kerjain. Karena mungkin sejam lagi siapa yang jamin kita masih hidup. Saya juga pulang jalan dari sini menuju rumah. Kalau Allah ada tiba ajalnya, malaikat maut datang menjemput, meninggal. Gak ada yang bisa ngumpet di mana, ngumpet di kolong Casablanca itu gak bisa. Ngumpet di terowongan yang super canggih gak bisa. Makanya kalau Allah kasih usia, berarti itu Allah masih sayang ngasih kesempatan sama kita. Berarti Allah masih sayang tuh sama kita. Allah mau kasih kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk menjadi hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Tapi kadang-kadang itu yang gak nyambung dengan apa? Dengan tanda-tanda yang telah Allah SWT berikan. Sinyal itu gak nyambung. Jadi itu buah yang pertama dari iman kepada hari akhir, menyebabkan kita bersemangat di dalam melaksanakan ibadah dan cinta kepada akhir. Orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang cintanya kepada Allah masih setengah-setengah, ini tanda tanya besar nih iman ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mana tandingan-tandingan itu mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak? Dari tadi pagi sampai sebelum kita mulai pengajian ini, ada nggak? Bahkan ketika kita mau menghadiri pengajian ini juga, mungkin tandingan-tandingan selain Allah itu kuat di luar sana tuh. Makanya tidak sedikit yang berguguran tuh. Belum nyampe 100 meter dari masjid udah mental dia. Karena tandingan-tandingan selain Allah itu lebih kuat menarik diri dia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Padahal orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat, lihat sahabat Hanzalah baru saja melaksanakan pernikahan. Ketika hendak malam pertama, Pak ya, genderang jihad ditabuh, diumumkan jihad fisabilillah, melompat dia dari tempat tidurnya, meninggalkan istri yang baru saja dia nikahi. Kira-kira di zaman kita sekarang ini tuh gak bakalan ada orang seperti Hamzah. Kadang-kadang kita sama istri mau pergi dulu pengajian, jalan dulu, nggak ada di rumah. Kapan sih waktu berkeluarga dulu? Mukanya udah mulai pucat ke suami. Ya, suaminya mukanya udah mulai pucat. Ya. Kalah akhirnya. Walaupun tidak semua ibu atau kaum wanita seperti itu, tapi kadang-kadang saya perhatikan kalah. Ya. Dia udah ada kemampuan untuk mengendalikan kondisi, nggak ada, tewas gitu, kalah gitu. Jangan-jangan itu tandingan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini dalam hidup, kalau orang menjadikan kita ini jadi orang yang hati-hati, cinta, buah daripada iman kepada hari akhir. Yang kedua, kita itu akan lebih hati-hati di dunia ini. Dalam menjalani dunia ini hati-hati. Sama dosa juga hati-hati. Sama maksiat kita lebih berhati-hati. Jangan kekromo. Yang halal, yang haram kita tanya-tanya dulu nih. Kita timbang-timbang dulu nih. Ini ada tender sekian nih.
Kalau orang yang tidak menimbang dengan timbangan akhirat, dihajar aja tuh tender, gak peduli itu dengan cara yang haram atau yang halal, dia gak peduli. Tapi kalau orang yang terikat hatinya dengan akhirat, dia akan timbang. Karena apa? Karena dia akan bertanggungjawabkan semuanya nanti. Tapi kalau orang yang tidak punya kontrol seperti ini, nanti dia akan repot Pak dalam hidupnya Pak. Makanya hidup di dunia ini memang begitu menggiurkan. Tapi hati-hati, di tengah gemerlap megah dan mewahnya dunia ini ada jerat syaitan yang sangat-sangat begitu membahayakan. Kalau kita tidak waspada, kita yang akan tergelincir dan terperosok dalam kebinasaan. Dan yang ketiga, orang yang hatinya terikat selalu kepada hari akhir, dia itu akan menjadikan musibah yang dia alami itu sebagai hiburan dan penebus dosa bagi dia. Ketika dia sakit, mudah-mudahan Allah angkat Allah angkat kesalahan kami, Allah ampuni dosa dan khilafan kami dengan sakit yang Allah berikan. Makanya dulu orang-orang salaf terdahulu, kalau mereka nggak sakit sebulan aja gelisah hati mereka. Karena mereka kalau sakit, mereka yakin Allah akan angkat kesalahannya. Maka kan nggak sakit itu rindu sakit. Sampai-sampai seperti itu mereka. Karena khawatir Allah akan membiarkan mereka begitu saja ya. Karena khawatir kalau nggak dikasih ujian, nggak dikasih apa, dia tuh akan terlena begitu aja dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita yang di sini, khususnya kami sendiri yang menyampaikan materi pada malam hari ini, apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi nasihat bagi saya pribadi khususnya, dan juga bagi Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang duduk mendengarkan uraian pada malam hari ini. Mungkin demikian kita cukupkan materi, kita akan berpindah pada sesi yang selanjutnya. Selamat kembali kepada moderator. Asyhadu anna Muhammadar Rasul